Warta Musik Indonesia. Tidak banyak yang tahu bahwa pada era tahun 60-an, musisi asal Indonesia telah menembus pentas dunia. Dan yang berhasil melakukannya adalah kelompok musik dari Surabaya, yang semua anggotanya wanita. Pada tahun 1968, mereka menaklukkan benua Eropa dan selama hampir 4 tahun tampil di berbagai panggung musik rock di sana. Mereka adalah Dara Puspita, Titi AR, Liz AR, Susi Nander, dan Titik Hamzah. Kisah Dara Puspita kembali diceritakan oleh para personilnya dalam Warta Musik Indonesia. Bersama saya Budi Prihantoro. Mulai ini band yang terdiri dari 14 anak yang nyanyi 7, yang ada bass yang gede itu, terus gitar melodi. Bertanya bagaimana awal mulanya. Tadinya kan sebenarnya ada suatu kelompok musik anak-anak perempuan itu 14 orang, sangat besar. Namanya Nirma Puspita, kemudian menjadi Irama Puspita, kemudian seanalisa saya ketika saya bertanya pada Titi AR, mereka kan menemui Tony Kuswoyo dari Kus Bersaudara saat itu, di waktu Kus Bersaudara tampil di Surabaya. Mereka menemuinya di Hotel Simpang di Surabaya. Tony kemudian menganjurkan agar mereka itu jangan di Surabaya kalau mau sukses, harus ke Jakarta. Nah, ke Jakarta inilah mereka, saya kira dan analisa saya, memang harus nggak bisa semuanya ikut gitu. Hanya mereka berempat yang berangkat. Belum ada Titik Hamzah saat itu. Hanya saya, kakak saya Titi AR, sama Susi Nander. Kita sebenarnya hanya bertiga yang pergi. Terus kan sebetulnya ada Ani Kusuma. Ya. Ani Kusuma itu pernah masuk Irama Puspita? Enggak, ini musuh kita. Oh. Ani Kusuma lain band lagi. Oh, sebetulnya lain. Lain band ya. Tapi aku lupa namanya. Jadi Ani Kusuma itu keluar, kemudian dia pemain gitar. Tadinya Liz yang bermain bass, sehingga dia menggantikan Ani Kusuma pada gitar. Nah, kemudian Titi Hamzah untuk memainkan bass. Jadi Titi Hamzah pada bass, kemudian Liz pada gitar. Dan itu formasi yang solid lah kemudian. Ya. Yang kita pengen terkenal kayak Kus Bersaudara itu. Oke. Terus akhirnya yang ketemu Mas Andi itu. Oh, krunya Kus Bersaudara itu. Terus yang bisa diingat saat itu ketemu Kus Bersaudaranya atau? Saya nggak ingat sama sekali. Udah lupa ya? Iya, nggak ingat sama sekali. Aku ingatnya cuma sudah di Jakarta itu. Tapi mengapa kok bisa dari anak Surabaya, Jawa Timur, terus kemudian ke Jakarta itu? Iya, soalnya kan Kusnya main di Surabaya. Terus saya kan sudah mendirikan unit band ini. Terus kan cita-cita saya tuh kepingin terkenal. Tapi nekat sekali ya? Ya nekat memang. Kok berani? Ya nekat ya. Soalnya Kus bilang, kalau pengen terkenal jangan tinggal di Surabaya, harus ke Jakarta. Gitu. Nah, yang pertama nekat kita harus ke Jakarta itu Saya. Yang lain-lainnya mau nurut? Nurut semua. Di Jakarta saya nggak tahu, kok mau tidur malah nggak tahu. Kemana ke engkau Pusti, tinggalkan aku sendiri, selalu menanti. Kini ku mengenang kau selalu, dalam hati selalu rindu, setiap waktu. Bila kau kan kembali dan menghidupi nanti, betapa senang di hati, ya. Sri Kandi Rock and Roll itu bernama Dara Puspita. Mereka adalah band perempuan pertama di Indonesia. Dara Puspita bubar di saat mereka masih berjaya di tanah air. Agar tak lupa ingatan,
kami pun menelusuri jatuh bangun Dara Puspita dari Titi Hamzah. Almanak kata Titi, kala itu bulan April tahun 1965, ketika dia sedang liburan sekolah. Titi AR, founder Dara Puspita, memintanya untuk membantu menggantikan basis Dara Puspita Lis AR yang sedang pulang ke Surabaya untuk mengikuti ujian semea selama sebulan. Itu kan kecelakaan. Saya itu dulu band bocah, AR tuh sedang lirik saya, kan bedanya jauh umurnya. Dia belum main band, belum bisa main gitar. Saya sudah masih kecil sudah main gitar. Setiap datang ke rumah yang ngeliatin terus. Dia bilang mami saya, Titi pinter ini. Dia memang senangnya begitu. Saya main ukulele, terus umur berapa itu dia pengen ngajak saya main band. Pernah ikut festival, saya band bocah, dia band remaja. Terus ketemu lagi festival, terus dia ngajak lagi, saya nggak mau ngajak lagi. Alasannya cuma pinjem sebulan menggantikan Lis AR yang pemain bass, supaya karena dia lagi ujian semea. Saya liburan sekolah kan. Ya udah saya mau. Keterusan nggak boleh pulang. Ya saya juga seneng aja. Memang sudah jalannya. Menurut pengarsip Dara Puspita Manunggal Kawardaya, pada awalnya Dara Puspita hanyalah anak remaja yang mencoba bermain di musik di seputaran kota asal mereka, Surabaya. Perjumpaan dengan Kus bersaudara di Hotel Simpang ketika mereka mau minta tanda tangan mengubah haluan karir mereka. Atas saran pimpinan Kus bersaudara yaitu Tony Kuswoyo, mereka pun nekat hijrah ke Jakarta tanpa bekal yang memadai. Dia udah tahu kalau kita mau berangkat, dia nunggu di nunggu di stasiun itu. Mungkin dia lihat kok cuma Titi sama Lis yang berangkat, adik-adiknya waktu itu ada yang itu. Terus udah ada. Terus pas Titi bilang itu loh papimu di situ, nungguin di situ. Tapi dia kayaknya lihat kok kamu udah ada, kayaknya habis itu ternyata dia terus lihat kereta berangkat, dia pulang. Padahal saya itu sembunyi dari ujung dari ujung ini gerbong itu. Habis itu yang bilangnya itu di Budi. Gitu masih ada Nginep di Budi. Tapi ya lama-lama Pak D kontak sama keluarga. Pak D, karena ngapain ini anak-anak ini di sini. Suruh pulang mungkin malah ya. Tapi akhirnya pulang nggak ini? Aku pulang enggak aja. Ya nggak mau, kita kan nggak mau pulang, pindah tempat lain. Di Jakarta mereka berlatih diri dengan dibantu anak-anak Kus bersaudara yang telah lebih dulu populer. Perlahan tapi pasti, mereka pun merambah sukses. Dan bahkan menurut polling majalah Aktuel pada tahun 68, mereka menduduki peringkat teratas sebagai artis pilihan pembaca, lebih tinggi dari Kus bersaudara. Mari sama kawan-kawanku, jangan ragu-ragu, beramai-ramai. Di Jakarta ya untungnya kok bisa ketemu dari Dimita itu kan. Terus kita langsung diminta rekaman gitu semua. Sampai 3 album kalau satunya yang terakhir sama Titi Puspa yang Agogo. Tapi kita waktu di Jakarta itu mas-mas kan suka main di Kemayoran. Di atas kan ada restoran gitu. Nah itu suka main di situ, terus kita boleh ikut. Jadi kita juga ikut, nggak sering tapi ikut. Dikasih tahu kita mau main, kalian boleh datang. Terus kita ke situ datang, Mas Tony panggil kita, ini adik-adik kita mau menyumbangkan sebuah lagu gitu. Tapi belum pakai nama Dara Puspita. Belum, kita nggak ada nama masih. Waktu saya dengar sebelum saya masuk, waktu mereka mau manggung di Istora, waduh diganti aja namanya Dara Puspita aja deh, gitu. Terjadi secara kebetulan ya, dan membawa berkah. Ya, mereka punya cita-cita, punya mimpi, dan mereka bisa berhasil mewujudkannya itu. Salah satu indikasi bahwa mereka itu sukses adalah
mereka bisa rekaman di CBS London ya, satu label yang besar. Kemudian juga rekaman di bawah label Decca Records gitu. Decca kita ketahui itu adalah salah satu roster andalannya adalah The Rolling Stones gitu. Dan mereka bermain dengan banyak musisi-musisi di dunia ketika mereka di Eropa. Meluncurkan 4 piringan hitam sejak tahun 66 hingga 68. Mereka melalang buana ke mancanegara dengan tampil di berbagai panggung di Eropa. Sayang tak berapa lama setelah kembali dari perjalanan panjang di Eropa, mereka resmi bubar di Makassar pada Maret 1972. Loh, masa kita mau main band terus? Kan saya juga pengen kawin, pengen punya rumah tangga, masa terus di panggung terus? Saya dari umur 8 tahun loh di panggung, dari umur 4 tahun sebagai penari. Hidup di panggung terus, aduh, ya pengen berumah tangga, omah-omah, pengen punya anak, lebih tenang kan. Tapi makanya dari situ memang saya ada planning, saya pengen lebih khusus sebagai pencipta lagu. 1, 2, dan 3 ditambah 1 adalah 4. Kita memang berempat, darah kita itu namanya. Walau kemana-mana kita selalu kompak bersatu. Tetapi soal asmara aku tak tahu. Kemudian bubar secara resmi tahun 72 di Makassar. Tapi setelah itu Titi AR membentuk band gitu, plus tanda plus dan min, karena ada yang keluar 2 yaitu Titi Hamzah dan Elis AR keluar, kemudian digantikan oleh Yudit Manopo yang merupakan saudara kandung dari Jimmy Manopo dari The Rollies. Kemudian ada Dorasa Hertian yang dikenal sebagai pemain organ dan vokalis yang handal gitu. Terus kebetulan kita kan Titi Hamzah Mali sudah nikah duluan. Sedangkan kita kan Darmus kita kan masih ya. Akhirnya Titi bilang ya udah kita cari pemain aja 2. Sempat main plus kan 1 tahun. Tetap Darmus tapi ada tambahannya. Band Darapus Vitamin Plus ini juga memang tidak bertahan lama, tapi cukup juga mereka punya tour juga di banyak kota gitu. Adapun ada Rapta itu sebetulnya bukan Dara Puspita itu sendiri ya. Setahu saya adalah macam proyek dari Titi Hamzah, bekas vokalis dan bass player Dara Puspita talent gitu, bakat-bakat baru saat itu ada Titi DJ dan sebagainya itu. Lagu Dara Puspita dalam irama dan musik yang diyakini diterima oleh remaja kala itulah tahun 80-an awal, 80-an tengah begitu. Jadi ada Rapta atau anak Dara Puspita itu sama sekali bukan Dara Puspita, dan mereka tidak mainkan instrumen sendiri seperti Dara Puspita. Bulan menari di malam ini, berjalan sendiri. Puluh tahun setelah berakhirnya band perempuan paling legendaris itu, Manunggal kepada Warta Musik mengaku berhasil menjumpai 2 di antara personil Dara Puspita di kediaman mereka di negeri Belanda. Lis AR menjalani hari-harinya seorang diri di kota kecil di dekat Leiden, Belanda. Suami Lis, Robbie Trom, telah meninggal dunia karena kanker. Lis yang bermukim di Belanda sejak tahun 73 ini kemudian mengenang betapa ia amat sedih ketika Dara Puspita yang baru kembali dari pengembaraannya di Eropa harus resmi bubar setelah mereka kelar menggelar tur di tanah air sepulang dari Eropa. Titi Hamzah, sang basis, adalah satu-satunya personil yang kemudian sukses bersolo karir dan sempat mengibarkan bendera Darpus bersama sang drummer Susi Nander walau hanya di album rekaman dan tidak berkelanjutan dengan pentas live.
Susi Nandar berumah tangga dan mengikuti suaminya, dan walau kemudian juga masih bermain musik, tapi sebatas hanya untuk lingkungan sendiri. Sampai kini Titi AR masih bermain musik dengan konsep duo. Di antaranya ia bernyanyi sambil memainkan gitar dan keyboard. Tampilnya pun sebatas hanya di pesta ulang tahun maupun perkawinan. Sampai di sini Warta Musik Indonesia. Di akhir program kami perdengarkan lagu Pesta Pak Lurah, sebuah lagu dari Dara Puspita yang sangat Indonesia, karena judulnya istilah Pak Lurah yang hanya ada di Indonesia, kontras dengan istilah party. Saya Budi Prihantoro undur diri dan sampai jumpa dalam program berikutnya. Hippie, ya semuanya gembira. Ya. Dalam pesta yang meriah di rumahnya Pak Lurah. Ya. Ada musik berlagu, biduan yang merdu, semuanya gembira. Hey! Si Mariam dan Mustafa hippie ya lagi. Dua hati berpadu, hippie ya bergerak. Ada musik berlagu, biduan yang merdu, semuanya gembira. Hey ya! Ada musik berlagu, biduan yang merdu, semuanya gembira. Hey ya! Si Mariam dan Mustafa hippie ya lagi. Dua hati berpadu, hippie ya bergerak. Warta Musik Indonesia.